warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang unsur peradilan. Yang pertama adalah tentang unsur peradilan Islam. Unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun qoda. Secara bahasa, rukun yaitu bagian yang kuat yang berfungsi menahan sesuatu. Secara istilah, rukun berarti bagian tertentu yang mesti dari sesuatu. Karena terwujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya bagian tersebut. Jadi, rukun qoda yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, untuk berjalannya peradilan dengan normal diperlukan beberapa unsur. Para ahli menyebut unsur peradilan tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu hakim, hukum, mahkum bihi, mahkum alaih, mahkum lahu, dan putusan. Selanjutnya, hakim adalah seseorang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dengan menyelesaikan gugat-menggugat, dikarenakan penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Beliau mengangkat kodi-kodi untuk bertugas menyelesaikan sengketa antara manusia di tempat yang jauh. Hukum. Hukum adalah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini ada kalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata, "Saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang." Dengan yang berpendapat bahwa ada yang berpendapat bahwa ilzam ini menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak sufyah. Sedangkan qoda istiqoq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak sufyah. Mahkum bihi adalah di dalam qoda ilzam dan qoda istiqoq yang diharuskan oleh kodi si tergugat harus memenuhinya. Dan di dalam qoda tarkih ialah menolak gugatan. Karena demikian, dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi ialah suatu hak. Mahkum alaih, orang yang dijatuhkan putusan atasnya. Dalam hak-hak syarah mahkum alaih adalah yang diminta untuk memenuhi sesuatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Atau dengan bahasa lain, mahkum alaih yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik tergugat maupun penggugat, baik seorang ataupun banyak. Mahkum lahu yaitu orang yang menggugat suatu hak, baik hak itu murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat. Yang terakhir adalah putusan, perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum, dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara. Menentukan putusan ditentukan oleh alat bukti. Alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka peradilan. Dipandang dari segi peradilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan karena dapat dipergunakan untuk memutuskan perkara oleh hakim. Suatu persengketaan atau perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bukti. Dalam artian jika penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim, tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu syarat-syarat pengangkatan hakim. Menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk dapat diangkat menjadi calon hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu merupakan warga Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, lulus pendidikan hakim, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berwibawa, jujur, adil,
dan berkelakuan tidak tercela. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Dan yang terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan. Dan hakim tersebut diangkat oleh presiden atas usulan dari Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian hakim yang pertama itu pemberhentian hakim secara tidak terhormat. Yaitu yang pertama atas permintaan diri sendiri secara tertulis. Yang kedua, hakim tersebut sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus. Yang ketiga, telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama. Dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama. Yang keempat, ternyata dia tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu pemberhentian hakim secara tidak terhormat. Yaitu yang pertama, dipidana penjara karena melakukan kejahatan. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, yaitu hakim tidak boleh merangkap tugasnya menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. Yang ketiga, pengusaha, dia tidak boleh menjadi advokat. Yang terakhir yaitu melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tugas hakim itu yang pertama itu membantu pencari keadilan, yaitu dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua itu mengatasi segala hambatan dan rintangan. Yang ketiga, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Yang keempat, memimpin persidangan. Yang kelima, memeriksa dan mengadili perkara. Selanjutnya itu meminutur berkas perkara, yaitu merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Selanjutnya itu mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan yang terakhir mengawasi penasehat hukum. Peran hakim adalah menjalankan semua tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diembannya. Dalam penerapan hukum Islam, hakim berperan sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya secara fungsional. Yang terakhir yaitu kode etik seorang hakim, yaitu berperilaku adil. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab penegakan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya, berperilaku jujur. Dengan berperilaku jujur akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak kepada setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Berperilaku arif dan bijaksana. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Bersikap mandiri. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Berintegritas tinggi. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamankan. Menjunjung tinggi harga diri. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,
sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan. Selanjutnya itu berdisiplin tinggi. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian. Selanjutnya berperilaku rendah hati, yaitu contohnya menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa. Yang terakhir yaitu bersikap profesional. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan pasal 13 huruf A yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Kemudian selanjutnya, menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, tugas Komisi Yudisial yaitu ayat 1, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, kemudian menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim secara tertutup, kemudian memutus benar tidaknya laporan dugaan penyelenggaraan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kemudian selanjutnya yaitu ayat 2, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Kemudian ayat 3, dalam pelaksanaan ayat 1 huruf A, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Kemudian selanjutnya ayat 4, yaitu aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum